Nah, semuanya sudah pada masuk Zoom meeting untuk hari ini? Sudah ya? Semuanya sudah cantik-cantik, sudah ganteng-ganteng. Kalau gitu, kita mulai saja ya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Waalaikumsalam. Selamat pagi, Bu. Bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah baik, Bu. Baik ya, harus sehat ya semuanya. Alhamdulillah, semoga kita selalu diberikan kesehatan ya. Gimana, sudah siap untuk belajar hari ini? Siap, Bu. Bagus. Tapi sebelum itu, kita berdoa terlebih dahulu ya. Berdoa dimulai. Selesai. Hari ini siapa yang tidak hadir? Hadir semua ya? Oke, bagus. Nah, di masa pandemi ini, kita harus tetap menjaga kesehatan dengan cara tetap melakukan aktivitas di rumah agar kita semua terhindar dari paparan virus corona. Selain itu, jika ada suatu hal yang mengharuskan kita untuk pergi keluar rumah, kita harus mematuhi protokol kesehatan ya, dengan cara memakai masker, selalu mencuci tangan, atau memakai hand sanitizer. Itu harus ya. Oke, kalau gitu, coba ada yang ingat tidak? Kemarin kita belajar apa? Tentang rangkaian listrik, Ibu. Iya, minggu kemarin kita belajar tentang rangkaian listrik. Untuk hari ini, kita akan belajar mengenai peran bangsa Indonesia dalam kerjasama ASEAN di bidang sosial budaya. Tujuannya adalah agar kalian mampu menemukan informasi penting mengenai kerjasama negara anggota ASEAN di bidang sosial budaya pada setiap paragraf teks penjelasan eksplanasi yang kalian akan baca. Kemudian, agar kalian mampu mengidentifikasi peran Indonesia dalam berbagai bentuk kerjasama di bidang sosial budaya di ASEAN. Nah, anak-anak, meskipun pada saat ini kita sedang diberikan musibah dengan adanya COVID-19 yang mengharuskan kita melaksanakan pembelajaran jarak jauh, kita harus tetap semangat ya dalam belajar. Meskipun kita tidak melaksanakan pembelajaran di kelas, kita harus tetap belajar di rumah dengan rajin ya. Manfaat dalam mempelajari ini agar kita semua mengetahui apa saja bentuk kerjasama bangsa Indonesia dengan ASEAN, khususnya pada bidang sosial budaya. Nah, anak-anak, meskipun pada saat ini kita sedang diberikan musibah dengan adanya COVID-19 yang mengharuskan kita melaksanakan pembelajaran jarak jauh, tapi kita harus tetap semangat dalam belajar ya. Meskipun kita tidak melaksanakan pembelajaran di kelas, kita harus tetap belajar di rumah dengan rajin ya. Nah, manfaat kita mempelajari kerjasama bangsa Indonesia dengan ASEAN agar kita semua mengetahui apa saja bentuk kerjasama bangsa Indonesia dengan ASEAN, khususnya pada bidang sosial budaya. Nanti kalian akan melaksanakan kegiatan pembelajaran dengan menyimak video terlebih dahulu. Kemudian kalian akan dibagi kelompok yang beranggotakan 2 orang dan akan melaksanakan diskusi kelompok ya. Di akhir kalian juga akan menyajikan hasil diskusi kalian. Oke? Untuk kegiatan selanjutnya, kalian akan belajar bersama Ibu Anis. Silahkan Ibu Anis. Nah, sekarang dilanjut dengan Ibu Anis ya. Sekarang simak video yang akan Ibu tayangkan. Perhatikan baik-baik ya. Kerjasama antar negara-negara ASEAN meliputi bidang sosial dan budaya, politik dan keamanan, dan pendidikan. Interaksi dan kerjasama antar negara-negara ASEAN semakin berkembang seiring munculnya berbagai kebutuhan setiap negara anggota. Organisasi internasional seperti ASEAN dibentuk dengan tujuan meminimalisasi masalah yang timbul dari interaksi antar negara dalam berbagai bidang. Berikut bentuk kerjasama antar negara-negara ASEAN. 1. Bentuk kerjasama bidang sosial dan budaya. Tujuan kerjasama bidang sosial dan budaya antar negara-negara ASEAN adalah agar tercipta kerukunan dan kemajuan bersama. Kerjasama bidang sosial dan budaya ASEAN dilaksanakan oleh COSD atau yang disingkat Committee on Social Development. Contoh kerjasama di bidang sosial budaya negara-negara anggota ASEAN antara lain 1. Bidang pembangunan sosial yang menekankan kesejahteraan golongan berpendapatan rendah
perluasan kesempatan kerja, serta pembayaran upah yang wajar. 2. Membantu kaum wanita dan pemuda dalam usaha-usaha pembangunan. Ketiga, pengembangan sumber daya manusia. Keempat, menanggulangi masalah-masalah perkembangan penduduk dengan bekerja sama dengan badan-badan internasional yang bersangkutan. Kelima, peningkatan kesejahteraan. Keenam, program peningkatan kesehatan. Ketujuh, pertukaran budaya dan seni, juga festival film ASEAN. Kedelapan, penandatanganan kesepakatan bersama di bidang pariwisata ASEAN. Dan penyelenggaraan pesta olahraga 2 tahun sekali, atau yang kita kenal dengan SEA Games. Nah, coba dari video yang telah Ibu tayangkan, ada yang mau bertanya? Iya, diperbolehkan ya, siapa yang mau bertanya? Bu mau bertanya. Iya, boleh Linda, silahkan. Bu, mengapa perlu kerjasama dengan ASEAN? Iya, bagus Linda. Linda bertanya, katanya kenapa perlu adanya kerjasama dengan negara-negara yang ada di ASEAN? Coba, siapa yang bisa jawab? Nyalakan mic-nya ya, boleh. Saya, Bu. Jadi, latar belakang berdirinya ASEAN tak lepas dari adanya persamaan dari negara-negara Asia Tenggara. Satu di antara tujuan didirikannya ASEAN yaitu untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi, kemajuan sosial, dan perkembangan budaya. Iya, betul. Bagus sekali ya, Hesti ya. Ya, siapa lagi yang mau berpendapat kenapa perlu adanya kerjasama dengan negara-negara yang ada di ASEAN? Siapa? Ayo, siapa yang berani? Manfaat kerjasama ASEAN bagi negara Indonesia itu meliputi banyak aspek, Bu. Manfaat kerjasama ASEAN bagi Indonesia itu meliputi bidang ekonomi, politik, sosial, budaya, hingga keamanan. Manfaat kerjasama ASEAN bagi negara Indonesia juga memberikan keuntungan bagi negara anggota lainnya, Ibu. Iya, bagus sekali. Tepuk tangan untuk Hesti dan Srin. Iya, betul sekali pendapat dari Hesti dan Srin bahwa ASEAN ini memiliki tujuan, yaitu untuk mempercepat pertumbuhan perekonomian, kemajuan sosial, dan pengembangan budaya di wilayah anggota ASEAN. Lalu, untuk mempromosikan perdamaian serta stabilitas regional. Dan tujuannya yaitu untuk meningkatkan kerjasama aktif di berbagai bidang, baik itu ekonomi, sosial budaya, pendidikan, keamanan, dan lain-lain. Seperti itu ya. Nah, coba sekarang kalian berkelompok secara berpasangan. Misalkan Elsa dengan Linda, Hesti dengan Srin. Seperti itu ya. Nanti Ibu akan membagikan teks mengenai kerjasama ASEAN di bidang sosial budaya. Nah, Ibu akan membagikan teks tersebut di dalam WhatsApp group. Nanti kalian coba amati teks tersebut dan temukan informasi penting di setiap paragrafnya. Setelah itu, kalian identifikasi peran Indonesia dalam kerjasama di bidang sosial budaya. Setelah itu, tuliskan di dalam bentuk tabel ya. Kalian berdiskusi dengan teman kelompoknya melalui WhatsApp chat saja. Jadi, kalian berdiskusi berdua dengan teman kelompoknya. Ibu akan memberikan waktu selama 20 menit. Dan ketika kalian berdiskusi, kalian boleh keluar dari Zoom meeting ini. Jika tidak, kalian boleh mematikan kameranya saja. Boleh dimulai diskusinya ya. Nanti kembali lagi setelah 20 menit. Ayo silakan berdiskusi. Baik, Bu. Sudah bergabung semuanya? Sudah, Bu. Coba siapa yang berani mempresentasikan hasil diskusi kelompoknya mengenai informasi penting dari teks yang tadi Ibu telah bagikan. Siapa yang berani? Saya dengan Hesti, Bu. Ya, Elsa, boleh silahkan. Pada paragraf pertama,
ASEAN didirikan sejak tanggal 8 Agustus 1967 di Bangkok, Thailand. Ada 10 negara anggota ASEAN, yaitu Indonesia, Malaysia, Thailand, Singapura, Filipina, Brunei Darussalam, Vietnam, Laos, Myanmar, dan Kamboja. Tujuannya adalah untuk meningkatkan kerjasama dan saling membantu untuk kepentingan bersama di berbagai bidang. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Hesti, Bu. Paragraf 2 dan 3, peran Indonesia dalam kerjasama dengan negara-negara ASEAN di bidang sosial meliputi bidang pembangunan sosial, membantu kaum wanita dan pemuda dalam usaha-usaha perkembangan atau pembangunan sejak dibentuk pada konferensi tingkat tinggi ke-19 ASEAN. Menanggulangi masalah-masalah perkembangan penduduk dengan bekerja sama dengan badan-badan internasional, mengembangkan sumber daya manusia, peningkatan kesejahteraan, program peningkatan kesehatan, pertukaran budaya dan seni, juga festival film ASEAN. Penandatanganan kesepakatan bersama di bidang pariwisata dan penyelenggaraan SEA Games. Sudah, Bu. Iya, bagus. Coba siapa yang mau berpendapat lagi? Bu, sama Bu dengan kelompok Elsa, bahwa di paragraf pertama informasi pentingnya yang mengenai didirikannya ASEAN, lalu anggota ASEAN, serta tujuan dari ASEAN. Nah, paragraf yang kedua isinya itu mengenai peran Indonesia dalam kerjasama di bidang sosial dan budaya. Iya, bagus sekali. Wah, kalian hebat-hebat ya. Iya, betul. Informasi penting dari teks tersebut yaitu mengenai didirikannya ASEAN, yaitu pada tanggal 8 Agustus tahun 1967 di Bangkok, Thailand. Ada 10 negara yang menjadi anggota ASEAN, yaitu Indonesia, Malaysia, Thailand, Singapura, Filipina, Brunei, Vietnam, Laos, Myanmar, dan Kamboja. Tujuannya yaitu untuk meningkatkan kerjasama dan saling membantu untuk kepentingan bersama. Dan informasi penting selanjutnya yaitu mengenai peran Indonesia dalam sosial budaya. Nah, tepuk tangan untuk semuanya. Nah, sekarang akan dilanjutkan oleh Ibu Hana ya. Nah, anak-anak, dari materi yang telah disampaikan, apakah ada materi yang belum dipahami? Coba yang ingin bertanya boleh acungkan tangannya. Sudah paham? Sudah, Bu. Wah, hebat. Kalau begitu, siapa yang ingin membantu Ibu untuk menyimpulkan pembelajaran kita hari ini? Saya, Bu. Iya, Linda. Jadi kesimpulannya ASEAN itu terdiri dari 10 negara. Tujuan dibentuknya ASEAN untuk meningkatkan kerjasama dan saling membantu kepentingan bersama. Salah satunya di bidang budaya, Bu. Dan Indonesia juga ikut berperan dalam kerjasama, Bu. Iya, betul sekali ya. Coba siapa lagi yang ingin menyimpulkan pembelajaran kita hari ini? Saya, Bu. Iya, Wulan. Tadi kita juga belajar mengenai peran Indonesia dalam bekerja sama di bidang sosial budaya antar negara-negara anggota ASEAN. Contohnya, ada pertukaran budaya dan seni ASEAN, penyelenggaraan SEA Games, dan masih banyak lagi, Bu. Betul sekali. Jadi, kita sudah belajar mengenai peranan Indonesia dalam kerjasama antar negara-negara anggota ASEAN di bidang sosial budaya. Seperti yang dikatakan Linda bahwa Indonesia memiliki peranan yang penting dalam kerjasama dengan ASEAN. Seperti yang dikatakan Wulan juga, kerjasama lain yang dilakukan yaitu penyelenggaraan SEA Games yang diadakan 2 tahun sekali. Nah, tujuan kerjasama ini dilakukan untuk meningkatkan kerjasama dan saling membantu untuk kepentingan bersama dalam berbagai bidang. Sekarang kalian jadi tahu kan
Ternyata Indonesia memiliki peranan yang penting dalam kerjasama dengan negara anggota ASEAN, dan kerjasama yang dilakukannya itu banyak sekali, dan sampai sekarang kerjasama itu masih terus dilakukan. Untuk mengetahui sejauh mana pengetahuan kalian tentang materi peranan Indonesia dalam kerjasama dengan negara-negara anggota ASEAN di bidang sosial budaya, Ibu akan bagikan soal evaluasi yang terdiri dari pilihan ganda dan soal benar salah. Coba kalian kerjakan secara individu. Soal evaluasi sudah Ibu kirim di grup WhatsApp kelas. Hasil jawabannya bisa kalian foto dan kirimkan ke WhatsApp Ibu. Silakan kalian kerjakan, Ibu beri waktu 10 menit. Baik, Bu. Baik, karena kalian sudah mengirimkan hasil jawabannya, maka sekarang kita bahas soal evaluasinya bersama-sama. Soal pilihan ganda nomor 1. Siapa yang mau membacakan soal dan jawabannya? Saya, Bu. Iya, Wulan. Kerjasama antara negara-negara yang berada di kawasan Asia Tenggara adalah D, Bu, ASEAN. Iya, betul sekali. Jawabannya adalah D, ASEAN. Siapa yang ingin menjawab nomor 3? Saya, Bu. Iya, Linda. Kerjasama dalam penyelenggaraan pesta olahraga 2 tahun sekali, SEA Games merupakan bentuk kerjasama di bidang A, sosial budaya. Iya, betul sekali. Jawabannya adalah A, sosial budaya. Lalu siapa yang ingin mencoba menjawab nomor 5? Saya, Bu. Ya, Elsa. Kerjasama sosial dan budaya dilakukan agar terciptanya kerukunan dan kemajuan bersama. Bentuk kerjasama di bidang sosial budaya antara negara-negara ASEAN, kecuali B, Bu, Olimpiade di bidang pendidikan. Iya, betul sekali. Jawabannya adalah B. Sekarang kita jawab soal benar salah. Siapa yang mau mencoba menjawab nomor 5? Saya, Bu. Iya, Serin. Indonesia tidak pernah ikut berperan dalam kerjasama negara-negara anggota ASEAN di bidang sosial dan budaya. Jawabannya salah. Karena yang betul, Indonesia itu ikut berperan dalam kerjasama antar negara-negara anggota ASEAN di berbagai bidang, Bu. Iya, betul sekali ya. Jawabannya adalah salah. Untuk tugas di rumah, coba kalian jelaskan bagaimana pengaruh kerjasama antar negara-negara anggota ASEAN di bidang sosial budaya terhadap kehidupan di ASEAN. Dicatat di buku tulis masing-masing ya. Apakah ada yang ingin ditanyakan? Tidak ada, Bu. Baik, jika tidak ada, siapa yang ingin menyampaikan kesan pembelajaran hari ini? Saya, Bu. Iya, Wulan. Menyenangkan, Bu, karena tadi saya bisa berdiskusi dengan teman sekelompok saya. Ada lagi yang ingin menyampaikan? Saya, Bu. Iya, Elsa. Kesan pembelajaran hari ini tidak membosankan karena tadi menonton video, Bu. Baik, kalau begitu untuk pertemuan selanjutnya kita akan membahas mengenai peran Indonesia dalam kerjasama di bidang politik antar negara-negara anggota ASEAN. Jadi jangan lupa baca bukunya terlebih dahulu ya. Alhamdulillah pembelajaran hari ini sudah selesai. Semoga ilmunya dapat bermanfaat. Sebelum pulang, mari kita berdoa terlebih dahulu ya. Berdoa dimulai. Amin ya robbal alamin. Ibu akhiri pembelajaran hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.